Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Maria Christina Lene. Saya mengajar di SMA Negeri 9 Borong, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Di sini saya akan berbagi praktik baik, menerapkan metode See, Think, and Wonder dengan strategi podcast dapat meningkatkan aktivitas berpikir peserta didik pada pembelajaran kimia dengan topik biosolar B30 mendukung prinsip green chemistry. Yang menjadi permasalahan, di dalam kelas saya sering temukan sebagian peserta didik kurang memiliki motivasi dalam belajar kimia. Ada yang bermalas-malasan, ada yang tidur saat KBM berlangsung. Hal ini disebabkan karena kurang aktivitas berpikir siswa. Aktivitas berpikir yang rendah dapat menghambat minat dan motivasi peserta didik untuk memahami dan belajar kimia. Beberapa alasan mengapa peserta didik mungkin memiliki aktivitas yang kurang, yaitu kurangnya keterlibatan peserta didik, kurang memadainya pemahaman konsep kimia disebabkan karena kurangnya koneksi dengan dunia nyata, dan peserta didik jenuh dengan metode pembelajaran yang sama. Tantangan yang saya hadapi yang pertama, melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk memahami, mengembangkan dan menemukan konsep materi sendiri. Saya melihat siswa masih kesulitan dalam mengamati secara teliti dari objek sebuah teks, sehingga sulit bagi siswa untuk menghubungkan pengamatan dengan pemikiran yang pada akhirnya sulit untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa terhadap objek atau teks. Yang kedua, selama ini hanya siswa tertentu saja yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi metode See, Think, and Wonder dapat mengasah kemampuan peserta didik untuk memahami konsep materi dengan melihat, memikirkan, dan bertanya tentang suatu gambar atau teks yang mereka baca atau mereka lihat atau mereka dengar. Langkah-langkah aktivitas belajar pada pembelajaran ini ada 4 tahap. Tahap 1, tahap C, melihat. Guru mengarahkan siswa untuk melihat teks yang ditempelkan pada dinding kelas atau melalui slide PPT, menonton video pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Tahap 2, tahap Think, berpikir. Guru mengajukan pertanyaan terbuka kepada siswa yang merangsang pemikiran mereka tentang teks yang mereka lihat atau mereka baca atau mereka dengar. Dengan pertanyaan seperti, apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Guru memberikan ruang untuk peserta didik untuk berpikir. Tahap 3, tahap Wonder, bertanya-tanya. Guru mengarahkan peserta didik secara mandiri untuk menuliskan dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan yang dipandu dengan LKPD individu. Tahap 4, diskusi dan refleksi. Siswa diarahkan untuk berkelompok, diberikan keleluasan untuk berbagi pemikiran, pertanyaan, menjawab pertanyaan, dengan menggabungkan semua pertanyaan individu dengan panduan LKPD. Selanjutnya mengarahkan kelompok diskusi mengisi format podcast. Setelah itu, siap menyajikan materi melalui obrolan dalam bentuk podcast yang dipandu dengan pertanyaan dan jawaban yang sudah didiskusikan dalam kelompok belajar. Selama proses pembelajaran, guru melakukan penilaian baik secara individu maupun secara kelompok. Akhir pembelajaran, peserta didik melakukan refleksi proses pembelajaran. Adapun hasil yang didapat dari penerapan metode pembelajaran ini, baik dari hasil refleksi maupun pengamatan langsung, kegiatan pembelajarannya sangat efektif, siswanya sangat aktif, dan mereka sangat termotivasi karena semua siswa terlibat langsung dan terlatih menggunakan aktivitas berpikir. Pada sesi podcast, mereka dapat menyampaikan materi biosolar B30 dengan sisi diskusi yang santai dan sangat menarik. Dan ini menjadi spirit bagi saya untuk melakukan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan dan berpusat pada siswa. Guru lebih menempatkan diri sebagai fasilitator pembelajaran. Bapak Ibu Guru hebat, sekian praktik baik yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Guru berinovasi, siswa termotivasi. Mari kita terus berinovasi untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Selamat siang, Shalom.